Oke, kali ini kita akan membahas soal TPS UTBK yang kelima ya, pengetahuan kuantitatif. Di sini untuk pengetahuan kuantitatifnya ada beberapa soal yang berbahasa Inggris ya. Nah, kita mulai saja di soal yang pertama nomor 15 ya. Jika P bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar dari 14 dan kurang dari 28, sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23, maka pernyataan yang paling tepat adalah titik-titik. Oke, berarti kita harus nyari P-nya ya. P di sini adalah bilangan yang habis dibagi 7 berada di antara 14 dan 28. Ini langsung bisa kita tentukan, yaitu P-nya 21. Sementara untuk Q ya, Q-nya di sini adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23, dan ini juga 21 ya. Ternyata jawabannya atau hubungannya adalah P sama dengan Q. Jawabannya ada di opsi yang A. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16 ya. Jika A lebih besar sama dengan 3, maka nilai 5A ditambah 3 adalah titik-titik. Ya, ini caranya kita mulai dari A lebih besar sama dengan 3 ya. Kita arahkan menjadi 5A plus 3. Berarti yang pertama kita kalikan dengan 5. Ya, kalau di sebelah kiri kita kalikan 5, maka di sebelah kanan juga kita kalikan 5, jadi 15 ya. Lalu supaya muncul ditambah 3, berarti kiri dan kanan kita tambahkan dengan 3. Jadi 5A ditambah 3 lebih besar sama dengan 18 ya. Ini berarti jawabannya adalah yang C ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Ya. Jika P sama dengan 2A ditambah 3 dan Q sama dengan A tambah 6, maka 2P ditambah 4Q sama dengan titik-titik ya. Seperti biasa, untuk aljabar kita cari dulu 2P. P-nya adalah 2A ditambah 3, berarti 2P sama dengan 4A ditambah 6 ya, begitu. Lalu untuk 4Q, kita lihat Q-nya adalah A tambah 6, berarti 4Q kita masukkan jadi 4A ditambah 24. Selanjutnya kita akan jumlahkan ya. 4A ditambah 4A jadi 8A, 6 ditambah 24 jadi 30. Hasil akhirnya adalah 8A ditambah 30. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 18. P sama dengan Q tambah 2, Q sama dengan R dikurangi 1, dan R sama dengan 5 ya. Berarti yang kita ketahui pertama kali adalah R sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke Q ya, R dikurangi 1 karena R-nya 5, berarti Q sama dengan 4. Selanjutnya P adalah Q ditambah 2, berarti karena Q-nya 4 berarti P sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa menentukan hubungan antara P, Q, R. Berarti yang paling kecil adalah nilai Q ya. Q karena nilainya 4, lalu R ya, dan yang paling besar adalah P. Sehingga hubungannya adalah Q kurang dari R kurang dari P. Jawabannya adalah C ya. Oke, selanjutnya nomor 19. Jika A sama dengan B, maka 4A ditambah 3B. Ya, ini sebenarnya tinggal mengganti 4A dengan 4B saja ya, karena variabel A dan B sama. Ya, jadi 4A ditambah 3B sama dengan 7B. Ya, ini langsung terjawab, jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 20 ya. Jika A kali B sama dengan 12, dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum dari A plus B dikurangi 1 adalah titik-titik. Oke, pertama kita jabarkan A dan B-nya, di sini bilangan bulat ya. A dan B bilangan bulat. Berarti yang mungkin yang perkaliannya 12 adalah 1 kali 12 ya, atau sebaliknya 2 kali 6 atau 3 kali 4. Ini berlaku sebaliknya semuanya ya. Nah, lalu kita akan masukkan masing-masing angka ini ke A tambah B dikurangi 1 ya. Ini anggap saja A dan B-nya ya berurutan. Berarti ini kita tulis 1 tambah 12 dikurangi 1. Hasilnya adalah 12. Yang ini berarti 2 ditambah 6 dikurangi 1, hasilnya adalah 7. Yang ini 3 ditambah 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 6 ya. Oke, berarti karena pertanyaannya adalah nilai maksimum, maka yang maksimum adalah 12. Berarti jawabannya adalah D.
Oke, selanjutnya kita akan loncat ke soal nomor 61 ya, di bagian kuantitatifnya. Nah, di sini untuk soal nomor 61 sudah berbahasa Inggris ya. Untuk soal yang berbahasa Inggris, ini kita tinggal ambil kata kuncinya saja. Yang pertama adalah inequality, ini adalah pertidaksamaan ya. Lalu ada shading area, berarti daerah yang diarsir, daerah arsir ya. Nah, ini sebetulnya yang ditanyakan adalah pertidaksamaan yang mewakili dari daerah yang diarsir ya. Seperti biasa soal seperti ini, yang pertama kita cari garis batas ya. Nah, garis batas itu seperti biasa di perkalian silang antara perpotongan sumbu Y dan perpotongan sumbu X. Berarti garis batasnya adalah 4 kita kalikan X, lalu 6 kita kalikan Y ya, sama dengan 4 kalikan 6 hasilnya adalah 24. Lalu karena pertidaksamaan yang terbentuk di sini adalah di sebelah kanannya 0, berarti kita buat jadi 0 sebelah kanannya. Berarti jadi 4X plus 6Y min 24 sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 ya. Berarti ini jadi 2X ditambah 3Y min 12 sama dengan 0 ya. Selanjutnya untuk menentukan tanda lebih besar atau kurang dari, kita gunakan titik uji ya. Titik uji yang kita gunakan seperti biasa, ambil yang gampang saja yaitu titik pangkal 0,0 ya. Kita substitusikan, hasilnya jadi 2x 2 kali 0 0, 3y 3 kali 0 0 min 12 titik-titik 0 ya. Jadi ini kita cari tandanya. Hasilnya adalah min 12, berarti kurang dari 0 ya. Nah, maka tandanya hasil uji harusnya adalah kurang dari 0. Tapi karena titik uji di sini adalah bukan daerah penyelesaian, berarti kita gunakan lawannya ya. Nah, berarti hasil akhirnya yang benar adalah 2x ditambah 3y min 12 lebih dari 0. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, seperti itu nomor 61. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 62 ya. Di sini kuncinya adalah ada kata does not ya, lalu ada function ya. Berarti ini pertanyaannya adalah mencari yang bukan ya, yang bukan fungsi ya. Nah, kalau mencari yang bukan fungsi dari graf, kita potong secara vertikal yang menghasilkan 2 titik atau lebih, berarti dia bukan fungsi ya. Jadi kalau dia menghasilkan 2 titik atau lebih, maka dia bukan fungsi ya. Kalau dilihat dari gambar, maka terlihat pasti jawabannya adalah D. Karena ini kalau kita potong, maka akan ditemukan 2 titik potong ya, seperti itu. Jadi D ini adalah yang bukan fungsi. Selanjutnya nomor 63 ya. Di sini bentuk soalnya adalah soal SPLDP ya, ada 2 variabel, kita akan mencari nilai X dan nilai Y. Oke, kita tuliskan 3X min 2Y sama dengan 15, lalu yang ini 4X min 5Y sama dengan 13 ya. Kita akan eliminasi X terlebih dahulu, kita coba yang atas kalikan 4, yang bawah kalikan 3. Maka hasilnya jadi 12X min 8Y sama dengan 60. Lalu yang bawah kita kalikan 3, hasilnya menjadi 12X min 15Y sama dengan 39 ya, 13 kali 3. Lalu kita eliminasi dengan cara dikurang. 12X dikurangi 12X habis, min 8Y dikurangi min 15Y, berarti dikurang negatif jadinya tambah ya, sehingga hasilnya jadi 7Y. Sama dengan 60 dikurangi 39, hasilnya adalah 21. Maka kita dapat Y-nya sama dengan 3. Nah, lalu kita substitusi saja ya. Substitusi ke 3X min 2Y sama dengan 15. Ya, kita masukkan 3X min 2 kali 3, 2Y ya. 2 kali 3 jadi 6 sama dengan 15. Berarti 3X sama dengan 21 ya. 6-nya min 6 pindah jadi plus. X sama dengan 7 ya. Sehingga sampai sini kita mendapatkan nilai X dan nilai Y. Selanjutnya
kita masuk ke pertanyaan, yaitu X kuadrat min 5Y sama dengan X-nya adalah 7, berarti 7 kuadrat dikurangi 5 kali Y-nya adalah 3 ya, gitu. Sehingga jadinya adalah 49 min 15, hasil akhirnya adalah 34 ya. Maka jawabannya adalah yang B ya, seperti itu untuk nomor 63. Selanjutnya kita masuk ke nomor 64 ya. Yang ada pola bilangan yang kalau kita lihat polanya tampaknya loncat ya, karena ini ada 1, lalu ke 4, 9, 16, 25, ini adalah pola bilangan kuadrat. Berarti selanjutnya adalah 36 ya. Jadi ini angka yang di sini adalah 36 karena ini 6 kuadrat ya. Sebelumnya 25 itu adalah 5 kuadrat. Nah, tinggal kita mencari satu lagi ya, pola bilangan yang kedua. Berarti 2 kita loncat ke 6, loncat ke 12, loncat ke 20, 30 dan ke titik-titik ya. Berarti ini tambah 4 ya. Di sini tambah 4, lalu 6 ke 12 ditambah 6, 12 ke 20 tambah 8, ini tambah 10, berarti selanjutnya adalah tambah 12 ya, sehingga hasilnya di sini adalah 42 ya. Berarti pilihannya adalah 36 dan 42. Oke, pilihannya ada di poin yang E ya. Selanjutnya ke nomor 65 ya. Nomor 65 di sini soal cerita ya. Harry's running speed is 3 times Jainal's walking speed ya. Berarti kecepatan larinya Harry ya sama dengan 3 kali kecepatan dari jalannya Jainal ya. Oke, selanjutnya Jainal menyelesaikan ujiannya jam 11.30 ya. Selanjutnya dia pulang ke rumah dengan berjalan. Nah, Harry menyelesaikan ujiannya pukul 11.36 ya. Dan dia berlari ya, menyusul Jainal. Lalu pertanyaannya adalah kapan atau jam berapa Harry dapat menyusul Jainal ya. Oke, berarti di sini untuk Jainal dia mulainya dari 11.30 ya menuju rumah, sementara Harry dia mulainya dari 11.36 untuk menuju ke rumah juga ya. Dengan kondisi berarti ini Jainal dan Harry rumahnya searah. Nah, berarti kalau kita gunakan patokannya adalah Jainal berjalan lalu Harry nanti berlari ya. Kondisi tersusul itu kondisi di mana Jainal dan Harry ya berada di titik yang sama ya, gitu. Berarti ada di jarak yang sama. Jadi dari sini kita simpulkan jarak mereka sama ya. Nah, untuk waktu, kalau misalnya Jainal waktunya adalah X, berarti Harry ya ketika menyusul itu waktunya adalah X min 6 ya. Kenapa X min 6? Karena dia sudah terlambat 6 menit dibanding Jainal ya, seperti itu. Nah, lalu kita akan jabarkan. Kita mulai dari jarak Jainal ini sama dengan jarak Harry ya. Nah, jarak Jainal berarti kecepatan dikali waktu. Oke, kalau kecepatan Jainal kita misalkan A, maka kecepatan Harry ya, ini untuk kecepatan, maka Harry kecepatannya adalah 3A ya, gitu. Karena Jainal berjalan, kalau Harry berlari ya. Nah, kita masukkan di sini kecepatan Jainal dikali waktu Jainal sama dengan kecepatan Harry dikali waktu Harry. Selanjutnya kecepatan Jainal kita masukkan A dikali waktunya Jainal adalah X. Selanjutnya Harry kecepatannya adalah 3A dikalikan waktunya adalah X min 6 ya. Nah, ini kita coret A-nya karena sama-sama ada A-nya. Berarti di sini kita lanjutkan X sama dengan 3X min 18 ya. Selanjutnya kita coba pindahkan nih 3x min x min 18 nya kita pindahkan jadi 18, maka x nya sama dengan 9 ya, gitu. Nah, setelah dapat x nya 9, kita akan mengetahui kapan Harry bisa menyusul Jainal ya. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal gunakan waktunya Jainal 11.30, kita tambahkan dengan 9, maka jawabannya adalah 11.39 ya. Oke, jawabannya ada di opsi yang A ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 66. Kata kuncinya di sini ada a drain ya, ini pembuangan yang dibuat dengan pipa yang berukuran 14 cm ya diameternya.
Lalu akan diubah di sini ya, akan diubah ya oleh pipa yang berdiameter 3,5 ya. Berapa banyak pipa yang dibutuhkannya ya, dengan kondisi kapasitasnya itu tidak lebih kecil daripada yang diharapkan ya. Berarti ketika kita ingin mencari banyak pipa ya, kita tinggal membagi antara luas pipa yang besar ya, lalu diganti dengan luas pipa yang kecil. Nah, karena pipa ini berbentuk lingkaran, berarti kita gunakan ya rumus lingkaran, namun di sini yang diketahui adalah diameter. Berarti kita gunakan rumusnya adalah 1/4 pi d kuadrat. Nah, untuk lingkaran yang besar atau pipa yang besar kita gunakan d besar. Lalu untuk yang bawah pipa kecil sama rumusnya 1/4 pi d kuadrat, tapi d-nya kita gunakan d kecil ya. Itu untuk membedakan saja. Oke, 1/4 pi-nya kita coret karena saling membagi, habis ya. Berarti kita tinggal menjabarkan d kuadrat ya, diameter yang besar kuadrat dan diameter yang kecil kuadrat. Berarti 14 dikali 14 ya, satuannya sama ya cm, jadi kita abaikan. 3,5 dikali 3,5 ya. Oke, 14 dibagi 3,5 ini adalah 4. 14 dibagi 3,5 ini juga hasilnya adalah 4. Berarti total pipanya adalah 4 kali 4. Maka ada 16 pipa yang dibutuhkan untuk mengganti pipa yang besar ya gitu. Jawabannya adalah yang D ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 67 ya. Oke, di sini Yani memiliki 3 kali ya jumlah roti yang dimiliki oleh Tini. Lalu Tini ya mempunyai roti 6 lebih sedikit daripada, nah ini the whole di sini harusnya ya suci ya gitu. Ini typo atau salah menerjemahkan. Selanjutnya Suci mempunyai 2 lebih banyak daripada Yani ya gitu. Jadi kondisinya kalau kita jabarkan, anggap saja Yani adalah Y, lalu Tini adalah T dan Suci adalah S ya. Berarti Yani ya dia rotinya 3 kali lipat dari Tini ya, kita tuliskan Y sama dengan 3T. Lalu Tini memiliki roti 6 lebih sedikit daripada Suci ya, berarti Tini punyanya Suci dikurangi 6 ya, karena lebih sedikit. Untuk Suci dia punya 2 lebih banyak dari rotinya Yani ya, berarti Suci sama dengan Yani ditambah 2. Nah, dari ketiga persamaan ini, maka kita akan jabarkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Ya, berarti S sama dengan Y plus 2, kita ganti Y-nya dengan 3T. Maka S sama dengan 3T ditambah 2. Ya, begitu. Selanjutnya ya di sini ada T sama dengan S min 6, berarti S sama dengan 3 kali T-nya kita substitusi lagi dengan S dikurangi 6 ditambah 2. Ya, sehingga di sini variabelnya tinggal S saja ya. Jadi S sama dengan 3S min 18 ditambah 2. Ya, selanjutnya kita coba jabarkan. Ya, 3S dikurangi S yang min 18 ditambah 2 ini adalah min 16 ya. Berarti kalau dipindahkan jadinya plus 16. Ini jadi 2S, ini 16. Berarti S-nya adalah 8 ya. Oke, kita mendapatkan nilai S sama dengan 8. Nah, dari nilai S ini kita bisa menentukan nilai T ya. Karena T sama dengan S min 6. Berarti S-nya 8 dikurangi 6, maka dapat T-nya adalah 2. Ya, dari T kita akan mencari nilai Y. Y sama dengan 3 kali T. Berarti Y sama dengan 3 kali 2. Y-nya sama dengan 6. Ya. Oke, jadi semuanya sudah diketahui. Y-nya 6, T-nya 2, dan S-nya 8. Ya, kita tinggal gunakan perbandingan. Di sini urutannya Yani, Tini, dan Suci. Berarti Y berbanding T berbanding S sama dengan 6 berbanding 2 berbanding 8. Kalau kita sederhanakan jadi 3 berbanding 1 berbanding 4 ya gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 68 ya. Di sini ada
soal panjang sebuah persegi panjang katanya berkurang 10%. Lalu lebarnya bertambah 10%. Bagaimana dengan luasnya ya? Oke, kita buat analoginya dua persegi panjang saja. Yang satu kita misalkan P dan N. Yang kedua kita misalkan ya panjangnya berubah menjadi 0,9 P ya. Kenapa berubah seperti ini? Karena berkurangnya 10% atau 0,1 ya. Itu kalau lebarnya bertambah 0,1 juga. Nah, berarti di sini untuk lebarnya 1,1. Nah, kita cari kalau yang ini luasnya adalah PL ya atau panjang kali lebar. Kalau yang ini berarti luasnya adalah 0,9P dikalikan dengan 1,1L. Oke, berarti jadinya 0,99 P kali L-nya kita tuliskan PL. Nah, ini kan sama ya, PL di sini juga PL. Berarti di sini ada pengurangan ya. Ada pengurangan senilai 0,01 atau kalau diubah ke persen jadi 1% ya, gitu. Dan kondisinya adalah berkurang ya, gitu. Maka jawabannya adalah 1% reduce ya, gitu. Jadi luasnya ternyata berkurang 1%. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 69 ya. Di sini yang diketahuinya adalah rata-rata nilai matematika untuk siswa yang perempuan itu adalah 73,4, sementara rata-rata laki-laki adalah 71. Lalu diketahui juga rata-rata gabungan ya, rata-rata kelasnya 71,8 ya. Pertanyaannya adalah persentase banyaknya perempuan di kelas tersebut ya. Oke, caranya kita tuliskan dulu ya, rata-rata yang female atau perempuan ini adalah 73,4. Terus rata-rata laki-laki atau male kita tuliskan 71. Dan rata-rata gabungannya ya, itu adalah 71,8. Nah, ini kita akan gunakan trik ya. Gunakan triknya. Ya, triknya adalah posisi perempuan lalu posisi laki-laki. Nah, lalu yang gabungannya kita simpan di tengah. Ya, triknya seperti ini. Kita masukkan di sini 73,4, 71,8 dan 71. Ya, lalu untuk menghitung atau mencari perbandingan perempuan dan laki-laki, ini tinggal kita cari selisih. Ini selisihnya 0,8, yang ini selisihnya adalah 1,6. Ya, kalau kita lihat angkanya, ini berarti perbandingannya 2 berbanding 1. Ya, kenapa? Karena 1,6 itu 2 kali lipat dari 0,8. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa banyak perempuan berbanding banyak laki-laki, ya, ini female and male itu adalah 1 berbanding 2 ya. Di sini posisinya adalah di silang ya. Gitu. Ya, ini perbandingannya. Pertanyaannya adalah persentase untuk yang female ya. Nah, maka ini caranya adalah perbandingan yang female-nya 1 berbanding seluruhnya berarti 1 tambah 2. Kita kalikan 100%. Ya, maka hasilnya adalah 1/3 dikali 100% ya. Maka hasilnya adalah 33% ya. Harusnya detailnya adalah 33,33 ya. Gitu. Jawabannya adalah 33,33%. Jawabannya yang paling mendekati adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 70. Ya, di sini soalnya ada X, Y, Z ya, yang memenuhi persamaan X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5 ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung nilai X ya. Apakah bisa atau tidak menggunakan dua informasi yang ini ya, 1 ataupun 2. Nah, ini untuk jenis soal seperti ini kita akan uji coba menggunakan satu pernyataan terlebih dahulu, yaitu Z sama dengan 1 ya. Lalu kita coba jabarkan ke persamaan yang diketahui. Berarti X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Oke, Z-nya 1 kita substitusikan. X 2Y ditambah 2 sama dengan 5. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 3 ya. 2-nya kita pindahkan. Lalu X sama dengan 3 min 2Y. Nah, di sini tampak terlihat untuk mencari nilai X tidak bisa kita jawab karena masih mengandung variabel yang lain ya. Ya, berarti 1 saja tidak cukup ya.
Lalu yang kedua, kita coba dengan informasi yang kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan 2. Atau kita jabarkan Y sama dengan 2 min X ya. Gitu. Nah, lalu ini kita coba substitusikan. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5 ya. Oke, selanjutnya berarti X ditambah 2Y, Y-nya kita ganti dengan 2 min X. Berarti ini jadi 2 dikali 2 min X ditambah 2Z sama dengan 5 ya. Oke, berarti X ditambah 4 min 2X tambah 2Z sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti X dikurangi 2X jadinya min X. Lalu 2Z-nya kita tuliskan lagi 2Z. 4 kita pindahkan ke sebelah kanan jadinya 1 ya. Nah, berarti di sini dapat X ya, min X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti jadi 2Z min 1. Nah, untuk pernyataan kedua juga masih terlihat ada variabel lain ya ketika kita mencari nilai X. Berarti ini juga tidak cukup ya. Kita coba kemungkinan yang berikutnya adalah kolaborasi ya gitu. Nah, untuk kolaborasi tampak terlihat di sini ya, kita dapat dari pernyataan 2 ini kita dapat hasil akhirnya adalah X sama dengan 2Z min 1. Sementara di pernyataan 1 kita mendapatkan nilai Z-nya sama dengan 1 ya. Berarti ini kita bisa substitusikan, maka X sama dengan 2 kali Z-nya kita masukkan 1 dikurangi 1, maka jadinya adalah 2 dikurang 1. Maka terjawab X-nya adalah 1. Berarti jika 1 saja tidak cukup, 2 saja juga tidak cukup, ternyata cukup kalau dikolaborasi, atau kalau dalam bahasa Inggris kita harus mencari kata together ya, bersamaan. Berarti jawabannya adalah C. Oke guys, itu aja pembahasan di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.